Dari 4 pernyataan berikut, manakah pernyataan yang benar? Ini adalah operasi beberapa himpunan, lebih tepatnya ada 3 himpunan ya. Kemudian lambang ini artinya gabungan ya, atau union, artinya A gabung B, berarti seluruh anggota A digabung dengan anggota B. Kemudian lambang ini ya, ini adalah irisan ya, jadi A irisan B, artinya anggotanya A dan C yang sama ya. Ini yang mana itu irisannya. Kemudian terkait ini B pangkat C, artinya B komplement ya. B komplement artinya yang bukan anggota B tapi di dalam semesta ya. Kemudian habis itu ini lambang ini itu artinya himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak punya anggota ya. Kemudian lambang ini itu artinya subset atau himpunan bagian. Jadi kiri subset kanan, artinya seluruh anggotanya di kiri itu adalah bagian dari anggota di kanan, begitu artinya ya, himpunan bagian atau subset. Kemudian kalau yang lambang ini artinya bukan subset ya, artinya kiri bukan subset kanan, berarti anggota di kiri bukan bagian dari anggota di kanan ya. Jadi seperti itu. Oke, untuk mengerjakan ini mungkin salah satu caranya adalah dengan mengarsir ya. Jadi kita arsir sesuai kondisi pernyataan tersebut. Ini misalnya 1 ya, kemudian di sini 2, ini 3. Kita akan cek ya benar salahnya, ini 4. Oke, sekarang yang pertama A digabung B. Kalau kalian perhatikan A digabung B, B nya kan anggotanya kecil ya, ini B nya anggotanya kecil, sementara A nya anggotanya besar. Kalau digabung tentu saja akan menghasilkan A sendiri ya. Jadi ini akan menghasilkan A. Kemudian A komplement, A yang dikomplement artinya anggota di luar A. Nah, jadi untuk yang A gabung B komplement bisa kita tulis dalam arsiran, yang penting di luarnya himpunan A ya, itu ya. Jadi ini adalah A komplement atau A gabung B, yang dikomplement adalah A komplement yang itu. Kemudian dari situ kita akan coba kita akan tulis pakai warna lain ya. Kita akan iriskan dengan C komplement. C komplement adalah apa? C komplement ya di luar C. Jadi kalau di luar C ya di luar lingkaran C ya. Ini C komplement. Nah, ini C komplement nih. Kalau begitu, kalau dua himpunan tadi kita iris di sini ya, kita iris, tentu saja anggota yang sama yang mana ya, yang berada di luar dong. Nah, ini ya yang berada di luar ini. Oh, ini yang berada di luar, ada kan barangnya. Jadi ada, artinya yang berada di luar adalah anggota dari himpunan yang berada di ruas kiri. Sementara kata pernyataan ini sama dengan himpunan kosong, artinya himpunan yang nggak punya anggota. Jawabannya salah tentu aja ya, karena kan ada anggotanya yang di luar ini ya. Jadi untuk pernyataan 1 adalah salah. Kemudian untuk pernyataan yang kedua kita cek ya. Untuk A komplement yang diiris C. Nah, A komplement adalah di luar A ya. A komplement di luar A ini. Oke. Kemudian diiris dengan C. C sendiri adalah di dalam C ya. Kalau di luar A diiris dengan di dalam C, tentu saja anggota yang samanya adalah yang sebelah sini nih, ya enggak? Nah, ini adalah jawaban dari A komplement yang diiris himpunan C yang ada di pernyataan yang kedua ini. Kemudian digabung dengan B. Jadi ini digabung dengan ini. Nah, ini B yang sebelah sini nih. Kemudian habis itu dikomplementkan ini. Nah, dikomplementkan berarti ya anggotanya di luar itu, di luar yang saya arsir tadi ya. Jadi anggotanya tentu aja ya di luar ini, di luar ini. Nah, kalau kita untuk yang ruas kiri, untuk pernyataan yang kedua, anggotanya di luar itu nih ya, termasuk di dalamnya ada yang ini ya, karena di luar yang diarsir itu tadi. Ini ya, oke, di luar yang itu. Oke, ada banyak sekali di sini. Ini yang ruas kiri. Kemudian
Katanya pernyataan yang kedua adalah subset atau himpunan bagian dari A. Jadi yang saya arsir merah ini itu adalah himpunan bagian dari A. A sendiri adalah yang lingkaran yang sebelah kiri yang merah ini, merah muda. Tentu saja pernyataan tersebut salah. Kenapa? Karena ada yang diarsir ini bukan anggota dari himpunan A. Kalau himpunan bagian adalah yang di kiri, semuanya anggota dari A ya. Jadi salah ini pernyataannya yang kedua. Salah. Oke. Kemudian pernyataan yang ketiga. Pernyataan yang ketiga coba perhatikan untuk A irisan C. Nah, A irisan C, A berada di dalam lingkaran A, C berada di dalam lingkaran C. Untuk A irisan C itu anggotanya yang sebelah sini nih. Nah, kemudian dari situ dikomplemenkan. Nah, kalau dikomplemenkan maka isinya saya arsir ya. Isinya komplemennya A irisan C untuk pernyataan yang ketiga ya. Di sini ada A irisan C yang tengah, sementara komplemennya ya berarti yang di luar itu ya. Nah, termasuk di dalamnya yang di luar ini ya. Ya, komplemen ini A irisan C kemudian dikomplemenkan. Nah, ini ya. Oke, A irisan C yang di tengah ini kemudian dikomplemenkan adalah itu. Kemudian diiris dengan B komplemen. Nah, saya beri warna merah lagi nih. Diiris dengan B komplemen. B komplemen berarti di luarnya B. Nah, ini di luarnya B. B komplemen di luarnya B. Jadi yang gabung yang saya arsir ungu itu diiris dengan yang di luarnya B. Di luarnya B. Maka akan menghasilkan barang yang sama adalah di luarnya B ya, betul, di luarnya B, tapi yang sama ini ya. Jadi di luarnya B kemudian yang sebelah sini nih. Nah, yang sebelah sini yang saya arsir nih. Jadi kalau begitu dia menurut pernyataan ketiga bukan subset dari A. Bukan subset dari A, betul. A nya adalah yang sebelah sini, tentu saja bukan subset dari A. Jadi pernyataan yang ketiga ini adalah benar. Sementara untuk yang keempat kita cek ya. A gabung C kemudian dikomplemen. A gabung C, jadi A gabung C dikomplemen. Berarti anggotanya di luar A dan C ya. Di luar A dan C ini. Nah, ini A gabung C yang dikomplemen. Nah, ini anggotanya itu. Kemudian habis itu diiris A gabung B yang dikomplemen. Oh, keliru nih ya. Keliru. A gabung B yang dikomplemen. A gabung B yang dikomplemen ini sendiri A gabung B adalah A. A komplemen adalah yang ini. Oke. Nih, jadi di luar A ya, di luar A, kemudian habis itu diiris dengan C ya, tidak lain adalah yang ini, irisannya ini. Nah, ini ya, jadi diiris dengan C adalah itu. Apakah dia subset dari B? Subset dari B ini adalah subset dari B. B adalah anggotanya di dalam lingkaran ini. Jadi ini di luar B. Jadi pernyataan yang ketiga juga yang keempat juga salah. Jadi pernyataan yang benar hanyalah pernyataan yang 3. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di soal yang lain. Terima kasih.